بسم الله الرحمن الرحيم. عليك بطرق الهدى ولا يضرك قلة السالكين، وإياك وطرق الضلالة ولا تغتر بكثرة الهالكين. A'immatus salaf rahimahumullah dan para ulama kita, ulama Islam, banyak yang menjelaskan sunnahnya, masyru'nya puasa di 10 pertama Dzulhijjah. Tentunya juga disebut 10 pertama tagliban, yang dimaksud 9 hari yang pertama. Karena tanggal 10 tentunya tidak boleh puasa. Fala wajha lil ingkar, maka enggak benar pengingkaran sebagian orang puasa di 10 pertama Dzulhijjah. Kita mulai dari a'immah Syafi'iyah, dari mazhab Imam Syafi'i rahimahullah. Nawawi rahimahullah dalam Raudhatul Talibin menyebutkan wa minal masnun, termasuk sunnah saumu ashri Dzulhijjah ghairal Id, termasuk disunahkan puasa 10 pertama Dzulhijjah kecuali hari Idnya. Hal serupa disebutkan oleh Al-Husani Abu Bakar dalam Kifayatul Akhyar, ma'ruf kitab fiqh Syafi'iyah, Kifayatul Akhyar. Wa yustahabbu saumu ashri Dzulhijjah, dimustahabkan. Ma'ruf dalam bahasa fuqaha, mustahab, sunnah, puasa 10 pertama dari Dzulhijjah. Begitu pula dalam Ghayatul Bayan syarah Zaid bin Ruslan dari kitab fiqh Syafi'iyah, yusannu saumu ashri Dzulhijjah ghairal Id wa 6 min Syawal ba'da yaumil Id. Disunahkan puasa 10 pertama Dzulhijjah selain Id, dan 6 pertama Syawal setelah Id. Semuanya ibadah sunnah. Ini beberapa dari fuqaha Syafi'iyah. Dari Hanabilah, fuqaha mereka, Al-Mardawi rahimahullah dalam Insaf, wa yustahabbu saumu ashri Dzulhijjah, dimustahabkan sunnah puasa 10 pertama Dzulhijjah bila nizah, tidak ada perselisihan yang berarti di kalangan fuqaha. Wa afdaluhu yaumut tasi', walaupun yang paling afdal tentunya hari ke-9 Arafah, karena punya nilai lebih dari yang Rasulullah SAW sebutkan. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, Majduddin Abul Barakat rahimahullah, wa minas sunnah itba' Ramadan bi 6 min Syawal, ini puasa Syawal, wa saumu ashri Dzulhijjah, wa akaduhu yaumut tarwiyah wa Arafah. Termasuk puasa 10 pertama Dzulhijjah sangat ditekankan, terlebih hari tarwiyah tanggal 8 Dzulhijjah dan hari Arafah 9 Dzulhijjah. Lebih disunahkan untuk puasa padanya. Qala ashabuna dalam Syarhul Umdah, yustahabbu saumu ashri Dzulhijjah. Fuqaha kami Hanabilah menyebutkan disunahkan puasa 10 pertama Dzulhijjah. Bahkan Ibnu Hazm Al-Zahiri rahimahullah juga sama seperti fuqaha. Nastahibbu siyam ayyamil ashr min Dzulhijjah, kami mensunahkan, kami anggap itu sunnah, puasa di 10 pertama Dzulhijjah.
Di kalangan sahabat, kata Ibnu Rajab, yang diriwayatkan ma'ruf diketahui puasa, Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma. Hasan al-Basri di kalangan tabi'in, Ibnu Sirin. Dan ini sunnahnya puasa di 10 pertama Dzulhijjah ini ma'ruf menjadi pendapat aktsarul ulama, mayoritas dari ulama Islam. Abu Hurairah di riwayat Abdul Razzaq, beliau pernah ditanya seseorang yang punya hutang Ramadan. Dia mau puasa 10 pertama Dzulhijjah. Tanya kepada Abu Hurairah, "Kif? Tapi aku punya hutang Ramadan." Kata Abu Hurairah, "La, ibda bihaqqillah. Tsumma tatawwa' ma syi'ta." Jangan. Mulailah kamu membayar hak Allah, karena Ramadan rukun dalam Islam. Bayar dulu. Baru setelah selesai kamu puasa sunnah semaumu. Asyahid, puasa 10 Dzulhijjah ma'ruf di kalangan para sahabat. Terbukti Abu Hurairah tidak mengingkari orang ini. Kalau memang 10 pertama Dzulhijjah mungkar, tidak ma'ruf di kalangan sahabat, akan diingkari oleh Abu Hurairah. Ada apa kamu mau puasa 10 Dzulhijjah? Tidak ada sunahnya. Tapi jawaban Abu Hurairah, mulai dulu dengan membayar Ramadan, karena itu wajib. Puasa wajib, hak Allah. Bayar dulu. Menunjukkan memang ma'ruf puasa 10 Dzulhijjah ini. Sunnahnya ma'ruf di kalangan para sahabat. Dan demikian keadaannya. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Di kalangan para tabi'in pula banyak diriwayatkan asar tentang keutamaan puasa Dzulhijjah. Antara lain diriwayat Ibnu Abi Syaibah dari Ibni Aun, kana Muhammad yasum al-ashr Dzulhijjah kullihi. Ma'ruf atau terbiasa Imam Ibnu Sirin puasa semuanya. Ini 9 hari pertama Dzulhijjah. Beliau puasa semuanya dari hari pertama hingga hari ke-9. Karena itu ma'ruf di kalangan salaf. Ma'ruf di kalangan sahabat, ma'ruf di kalangan tabi'in. Di lafaz lain dari Hasan al-Basri, beliau sebutkan rahimahullah, siyam yaum minal ashr ya'dilu syahrain. Puasa setiap hari dari 10 ini sebanding dengan puasa 2 bulan lamanya. Demikian dari Hasan al-Basri rahimahullahu ta'ala. Serupa dengan itu Atha Ibn Abi Rabah, Mujahid Ibnu Jabr, bahkan kata Laits di riwayat Ibn Abi Syaibah, kana Mujahid yasumul ashr. Imam Mujahid murid Ibn Abbas puasa 9 hari pertama ini. Wa kana Atha yatakallafuha. Bahkan Atha bin Abi Rabah karena tidak ingin terlewat keutamaan yang begitu besar dari 10 ini, beliau yatakallaf.
Nah, kalau itu sampai beliau paksakan dirinya, dikuat-kuatkan untuk puasa, panas mungkin, haus. Antum tahu negeri Arab bukan seperti di sini. Kalau lagi panas bisa sampai 50, 60 derajat panasnya. Itu pun fidzil, dalam keadaan kita di tempat teduh begini, bukan di lapangan begitu. Kif hausnya, kif panasnya. Atha rahimahullahu ta'ala yatakallafuha. Kata Laits rahimahullah, sampai beliau paksakan diri, tidak ingin terlewat fadilah begitu besar, hanya 9 hari dari setiap tahunnya beliau kuat-kuatkan untuk puasa. Ini semua menunjukkan apa? Begitu ma'rufnya ibadah terkhusus puasa di kalangan salafus saleh. Bahkan mereka aimatus salaf seperti Atha tidak ingin terlewat sampai memaksa-maksakan diri agar tidak rugi pahala ibadah di hari yang paling afdal, ibadah paling dicintai Allah di hari-hari itu. Kalau ini secara umum puasa dimulai hari pertama Dzulhijjah, tentunya lebih khusus hari Arafah 9 Dzulhijjah. Di dalam hadis Rasulullah SAW, beliau bersabda, siyamu yaumi Arafah inni ahtasibu 'ala Allah an yukaffira sanata allati qablah wa sanata allati ba'dah. Puasa Arafah aku berharap kepada Allah menghapus dosa-dosa setahun yang telah lalu dan menghapus dosa-dosa setahun yang akan datang. Wasiyam yaumi Asyura ini ahtasibu 'ala Allah an yukaffira sanata allati qablah. Puasa Asyura 10 Muharram, aku berharap kepada Allah itu menghapus dosa setahun yang telah lalu. Hadis Tirmidzi dan Ibnu Hibban dari Abu Qatadah dan disahihkan oleh Albani rahimahumullah. 2 tahun, setahun telah lalu dan setahun yang akan datang, dihapus dosa Allah hanya dengan puasa sehari, ma bainal fajr ila maghrib, di hari Arafah. Dari hadis Sahal pula, Salim bin Sa'ad, dihasankan oleh Albani di riwayat Abu Ya'la, Rasulullah SAW sebutkan, man shama yauma Arafah ghufira lahu dzambu sanatain mutatabi'atain. Yang puasa Arafah terampuni dosanya selama 2 tahun berturut-turut. 2 tahun berturut-turut terhapus dosa-dosanya, diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ini yang sangat ditekankan dan disunahkan puasa padanya. Mereka yang mengingkari puasa di 10 Dzulhijjah, 10 pertama Dzulhijjah, berpegangan dengan riwayat Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha di Muslim. Qalat ma ra'aitu Rasulullah sallam sha'iman al-ashr qatt. Aisyah katakan, aku enggak pernah melihat Rasulullah puasa di 10 pertama Dzulhijjah ini sama sekali. Sama sekali aku enggak pernah melihat Rasul puasa.
Dari situ mereka katakan tidak ada sunnahnya puasa di 10 pertama Dzulhijjah. Namun a'immah menjawab, mengarahkan pernyataan As-Siddiqah bintus Siddiq ini, Ummul Mukminin radhiyallahu anha. Yang pertama, di kalangan ulama ada yang menjamak dengan yang telah lalu-lalu sunnahnya puasa. Mungkin Rasul tidak puasa jika itu diterima apa yang Aisyah katakan. Yang dimaksud karena arid, karena memang ada halangan, mungkin Rasulnya sedang sakit saat itu yang didapati Aisyah, atau sedang safar, atau kesibukan tertentu yang menghalangi beliau untuk puasa saat itu dilihat Aisyah. Dan kemudian Aisyah katakan tadi, aku gak pernah melihat Rasul puasa 10 pertama Dzulhijjah. Demikian Nawawi dan Abul Abbas Al-Qurtubi menjawab athar Aisyah. Yang kedua, ada juga bahwa Aisyah mengatakan ini karena memang Aisyah nggak tahu radhiyallahu anha, dan itu ma'gul, wajar. Kenapa? Karena Rasulullah SAW saat beliau puasa tidak sedang bersama Aisyah, sedang bersama istri-istrinya yang lain 9. Saat beliau bersama Aisyah sudah dalam keadaan tidak puasa, dan itu juga mungkin. Maka Aisyah mengatakan tidak puasa, ya karena beliau nggak tahu. Tidak berarti itu menafikan puasa Rasul SAW. Rasul puasa, namun saat giliran itu bukan pada hari Aisyah radhiyallahu taala. Ini juga jawaban Nawawi rahimahullahu taala. Atau yang ketiga, jika diterima juga Aisyah katakan itu mungkin karena Rasul khawatir puasa ini 10 pertama Dzulhijjah khawatir akan diwajibkan atas umatnya, maka beliau tinggalkan, tidak puasa padanya. Ini yang dikuatkan jawaban ini oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani Al-Hafidh rahimahullahu ta'ala. Yang keempat, Rasul tidak puasa mungkin karena ada kemaslahatan yang lebih besar, karena beliau imam sallallahu alaihi wasallam, banyak kesibukannya mengatur umatnya. Dikhawatirkan oleh beliau jika puasa akan lemah badannya, akan berkurang tenaganya mengurusi sekian kemaslahatan yang lebih besar, karena kemudian ditinggalkan puasa oleh beliau. Dan itu tauji, jawaban dari Imam At-Tahawi rahimahullahu ta'ala. Itu juga mungkin. Nah, yang kelima, Aisyah menghendaki beliau tidak puasa, itu artinya tidak puasa secara utuh. Gak semua 10 hari ini dipuasai oleh Rasulullah SAW, tetapi sebagiannya Rasul puasa padanya. Arafah sudah disebutkan oleh Rasul di Muslim, keutamaannya besar. Dan jawaban ini yang dipilih oleh Imam Ahmad Ibnu Hanbal rahimahullah. Asyahid, jawaban ini atau itu dari para a'imah semuanya menunjukkan bahwa kalau diingkari tidak benar puasa dari 10 pertama Dzulhijjah ini. Musbat, ada di dalam sunnah. Dan Aisyah tadi bisa diarahkan apa yang beliau maksud, seperti para ulama menjawab tadi.